Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah perilaku organisasi yang mana pada minggu ini adalah minggu ke-5 bertepatan dengan materi atau subbab dari perilaku organisasi yaitu kepribadian dan nilai. Nah, dalam pembahasan kali ini kepribadian dan nilai itu ada kaitannya dengan pembahasan minggu kemarin yaitu adalah keragaman dalam organisasi. Nah, keragaman dalam organisasi itu di dalam organisasi, kalau kita ingat pada minggu kemarin sudah kita bahas bersama-sama ya. Keragaman dalam organisasi adalah sesuatu atau suatu macam dari watak atau karakteristik dari seseorang atau karyawan yang ada di organisasi. Nah, untuk kali ini kita akan fokus pada kepribadiannya dan nilai orang itu dalam berkontribusi dalam pekerjaannya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, yang pertama adalah apa tahu itu yang disebut kepribadian. Nah, menurut Robin pada bukunya Perilaku Organisasi ini eh, atau jumlah total cara-cara di mana seseorang individu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini pasti berbelit-belit ya kata-katanya karena ya ini hasil translate-nya seperti itu. Sering dideskripsikan dalam sifat-sifat yang dapat diukur yang ditampilkan seseorang. Nah, jadi kalau kita menjelaskan secara bahasa kita saja atau secara sederhana adalah kepribadian itu adalah sesuatu sikap yang ditampilkan oleh seseorang pada lingkungannya. Nah, kepribadian ini juga bisa berasal dari keturunan atau lingkungan pergaulannya. Nah, terus yang berikutnya riset 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 yang dimaksud pada pembahasan kita kali ini adalah ternyata kepribadian itu bisa diuji. Nah, bisa diuji biasanya melalui tes psikologi misalnya kalau mau masuk suatu bidang pekerjaan, lalu bisa juga wawancara. Macam-macam, pokoknya metodenya macam-macam untuk mengetahui atau orang ini itu layak atau tidak untuk direkrut pada perusahaan. Nah, itu ya. Dan membantu manajer uh, untuk memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Misalnya antara dua kandidat ini sama-sama baik nih. Nah, tetapi yang lebih baik yang mana dari yang terbaik. Nah, gitu ya. Jadi untuk menyaring orang-orang yang eh, menurut kepribadiannya. Mungkin pada tes sebelumnya sudah ada tes kemampuan dalam pekerjaannya oke, sudah oke. Lalu kepribadiannya gimana nih? Nah, kita nggak mungkin dong merekrut orang yang berkepribadian kurang baik, yang seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kepribadian itu terbentuk dari faktor keturunan atau hereditas. Keturunan atau hereditas dan lingkungan. Misalnya eh, keturunan orang Batak, misalnya ya, cenderung orangnya keras, orangnya ngomongnya keras. Tetapi di sisi lain orang Batak itu cenderung pekerja keras. Karena apa?
orang Batak dididik oleh orang tuanya untuk bekerja keras, gitu ya. Karena apa kok dididik bekerja keras? Karena orang-orang tuanya itu adalah pendatang atau, eee, apa ya kita kalau mengartikannya, orang Batak itu ya pendatang di daerah lain. Nah, itu menuntut agar yang bersangkutan agar bertahan hidup. Nah, yang berikutnya lingkungan. Lingkungan ini berarti sebelumnya dia itu tidak memiliki etos kerja, tetapi karena lingkungan yang menuntut agar eh, dia bekerja dengan etos atau etos kerjanya tinggi, maka dia akan memiliki etos kerja yang tinggi. Gitu. Oke, yang berikutnya Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Apa tuh itu MBTI? Adalah instrumen penilaian kepribadian yang paling umum digunakan. Jadi perusahaan-perusahaan itu sering atau banyak atau mayoritas menggunakan MBTI untuk mengetes kepribadian seseorang. Biasanya tes ini melalui 100 pertanyaan yang menanyakan mengenai apa yang individu rasakan atau lakukan di berbagai situasi. Misalnya pertanyaannya, apa yang Anda lakukan ketika rekan kerja mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Nah, itu kepribadiannya dites melalui salah satu pertanyaan seperti itu. Nah, biasanya 100 pertanyaan. Lalu, MBTI ini diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi empat empat sifat dasar utama dari manusia. Yang pertama, ekstrovert, perasa, memikirkan, dan menilai. Nah, ekstrovert itu kebalikannya adalah introvert. Sedangkan orang yang perasa kebalikannya adalah orang intuitif atau bodoh amat. Nah, atau ya pokoknya biarlah orang mau mengatakan apa biar. Tetapi ada juga orang yang perasa ketika di dikritik orang itu ada yang tersinggung, nah gitu ya. Lalu yang ketiga memikirkan dan merasakan. Ini erat kaitannya dengan simpati dan empati. Memikirkan berarti ketika melihat orang lain kesusahan itu dia memikirkan berarti dia orang yang sedang bersimpati. Dan merasakan, merasakan berarti ikut merasakan eh, kesedihan itu tadi, tetapi dia diaplikasikan dengan membantu orang yang kesusahan itu. Lalu yang terakhir menilai apakah orang ini memiliki karakteristik menilai atau dapat menerima. Gitu ya. Oke, yang berikutnya. Pada akhirnya MBTI itu memiliki beberapa model atau dimensi. Yang pertama, ekstraversi, keramahan, kehati-hatian, stabilitas emosional, keterbukaan pada pengalaman. Itu. Apa tuh itu yang dimaksud ekstraversi adalah dimensi kepribadian yang menjelaskan seorang mampu bersosialisasi atau orang yang tidak introvert. Orang yang ekstrovert atau ekstraversi itu cenderung bisa bersosialisasi, orangnya ekspresif dan percaya diri. Nah, kebalikannya dengan introvert tadi. Lalu keramahan, kepribadian yang menjelaskan seorang baik, kooperatif, dan mempercayai apa lawan bicaranya. Pokoknya orangnya ramah, orangnya murah senyum. Terus sifat yang ketiga ada atau model yang ketiga adalah kehati-hatian. Sebuah dimensi kepribadian yang menjelaskan seseorang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, persistensi dan teratur. Biasanya orang yang memiliki sifat kehati-hatian ini dia itu
cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Yang keempat, stabilitas emosi. Seorang yang memiliki emosional yang stabil, tenang, percaya diri, dan aman versi kebalikannya adalah orang yang gugup, depresi, dan tidak aman. Yang terakhir, keterbukaan pada pengalaman. Dimensi kepribadian ini karakter menunjukkan bahwa karakteristik seseorang itu dinilai dari sisi imajinasinya, sensitivitas, dan rasa ingin tahu. Nah, orang yang eh, terbuka pikirannya pada pengalaman itu pasti memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki model ini atau sifat ini. Oke, ini kita bahas satu-satu kelima dimensi tadi. Nah, eh, stabilitas emosi. Biasanya orang itu walaupun tenang tetapi kadang-kadang ada terselip pikiran sedikit negatif. Nah, lebih tidak waspada yang berlebihan. Nah, ini apa? Kebalikannya. Lalu apa yang mempengaruhinya? Kepuasan hidup dan kerja yang lebih tinggi, level stres yang lebih rendah. Dan berikutnya ini yang sebelah kolom sebelah kiri adalah sifat 5 besar dari MBTI tadi. Yang tengah itu adalah dari 5 sifat itu apa toh yang paling relevan dari orang-orang yang memiliki stabilitas emosi, ekstraversi, keterbukaan, keramahan, dan kehati-hatian itu biasanya kita tuliskan di tengah ini yang mengapa itu relevan ini. Nah, ya. Lalu apa yang mempengaruhinya adalah mungkin kinerja yang lebih baik, rendahnya perilaku menyimpang, lalu kepemimpinan. Nah, itu tadi kita membahas kehati-hatian ini cenderung orang yang dimiliki oleh pemimpin karena dia banyak berusaha, persistensi, disiplin. Nah, bagaimana mungkin seorang pemimpin tidak memiliki minimal ini aja, disiplin. Nah, itu. Oke, yang berikutnya. Pada akhirnya kepribadian ini membuat kita bisa menarik 3 kesimpulan ini. Yang pertama, evaluasi, pengawasan, dan kepribadian proaktif. Di mana kesimpulan akhir yang dimiliki individu tentang kemampuan kompetensi nilai mereka sebagai individu. Nah, apa toh kita pentingnya membahas kepribadian ini pada perilaku organisasi agar kita dapat menilai seorang individu itu tentang kemampuan dan kompetensinya. Nah, makanya di HRD itu sering pasti kalau ada perekrutan karyawan baru pasti menyelenggarakan tes psikologi atau tidak paling enggak wawancara. Terus yang kedua pengawasan diri. Kepribadian yang mengukur kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal. Nah, menyesuaikan karakter dan perilakunya itu pada dia itu pada bagian apa sih yang cocok. Karakter yang pendiam mungkin kerjanya di balik meja komputer aja. Nah, beda lagi dengan orang yang ekstrovert, orang yang eh, lebih ekspresif, mungkin dia bekerja di bagian pemasaran. Nah, itu ya contohnya. Lalu kepribadian proaktif, orang-orang yang mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi. Misalnya, eh, orang ini memiliki inisiatif yang tinggi, di mana yang biasanya anggota yang lain itu ibaratnya manut aja, tapi dia itu mempunyai inisiatif untuk merubah keputusan pada suatu kelompok itu. Nah, biasanya orang-orang ini juga digolongkan
atau berpeluang untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu yang terakhir nilai. Nilai ini adalah keyakinan dasar sebuah tindakan yang diyakini sebagai secara pribadi atau sosial. Nah, output dari kepribadian adalah nilai. Jadi, setelah dinilai kepribadiannya, akan muncul value pada seseorang. Jadi, menarik orang-orang itu dapat menarik kesimpulan. Nah, kita juga tidak bisa menilai kepribadian seseorang karena berasal dari pertama kali kita bertemu. Nah, kita perlu mengobservasi nih lagi nih orang-orang yang seperti ini itu kepribadiannya seperti apa. Nah, akhirnya kita bisa eh, menimbulkan persepsi bahwa orang ini berkepribadian A, berkepribadian B, dan seterusnya. Nah, itu namanya persepsi. Kita menilai orang. Nah, ada dua nilai. Nilai terminal dan instrumental. Nilai terminal adalah nilai yang muarat atau gimana kalau kita mengartikan. Nilai terminal itu hasil akhir yang diinginkan dari keberadaan sasaran yang ingin dicapai seorang dalam hidupnya. Misalnya, nilai terminal ini seperti kesejahteraan. Nah, pada akhirnya kita akan menginginkan kesejahteraan, lalu kesuksesan ekonomi, kebebasan, kesehatan, dan kebaikan. Nah, itu eh, hasil akhir atau kita pengennya seperti itu dalam hidup itu. Oke, yang kedua nilai instrumental. Mode perilaku yang lebih disukai atau alat yang untuk mencapai nilai terminal. Jadi nilai instrumental ini bagaimana untuk cara bagaimana untuk mencapai nilai terminal tadi, untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai kesejahteraan itu bagaimana? Nah, itu namanya nilai instrumental. Nilai instrumental contohnya seperti ini. Harapan diri. Jadi setiap orang untuk sejahtera, untuk sukses itu memiliki harapan diri. Nah, harapan itulah yang namanya nilai instrumental. Selain harapan diri, juga ada disiplin. Nah, untuk eh, mendapatkan kesejahteraan ekonomi, kita harus disiplin. Disiplin apa? Disiplin bekerja, disiplin mengerjakan tugas, dan lain-lain. Lalu, orientasi sasaran. Orientasi sasaran itu berarti nilai instrumentalnya adalah jelas, orientasinya jelas, tujuannya jelas, agar mencapai nilai terminal atau hasil akhir. Eh, Apa kaitannya kepribadian dan nilai itu pada tempat kerja? Eh, Pada saat ini, organisasi itu tidak hanya dituntut untuk mencocokkan orang atau karyawan dengan organisasi, dengan skala makronya, atau dengan pekerjaannya. Tetapi organisasi juga dituntut untuk mencocokkan kepribadiannya, bukan orangnya, tetapi kepribadian dan pekerjaannya. Ini kepribadian dan pekerjaannya. Kecocokan orang dan organisasi ini adalah orang-orang yang tertarik dan dipilih organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan begitu pula sebaliknya. Jika dirasa sudah cocok orang ini, orang dengan organisasi, lalu kepribadian dengan pekerjaan, maka bisa digunakan untuk alat pertimbangan uh, yang dipilih organisasi yang sesuai, orang-orang ini yang sesuai bisa diterima di pekerjaannya, contohnya seperti itu.